Baik, mari kita lanjutkan materi berikutnya untuk mata kuliah kita akuntansi pengantar 1. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu penyelesaian siklus akuntansi. Sebelumnya, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang kelima ini, dilakukan pada akhir tahun ketika proses akuntansi sudah menghasilkan laporan keuangan. Pada akhir tahun akan dilakukan proses penutupan buku besar. Ya, judulnya adalah penyelesaian siklus akuntansi. Baik. Nah, kalau kita bicara penyelesaian siklus akuntansi, berarti kita akan menyelesaikan satu proses tentang langkah-langkah di dalam menyusun laporan keuangan dalam proses akuntansi, yaitu menutup semua akun yang berjenis akun nominal ke akun real. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali pahami ya tentang pengertian akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang menjadi pos neraca dan saldonya dipindahkan ke tahun berikutnya. Sementara untuk akun nominal adalah akun yang menjadi pos laporan laba rugi dan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Kemudian, akun nominal ini untuk menampung pos-pos penyebab perubahan modal. Inilah nanti yang akan kita tutup ya. Untuk kemana? Tutup ke akun real. Ya, dengan cara bagaimana? Saldonya, saldo akun nominal tadi kan, saldonya kumulatif dan ditutup atau dipindah kembali ke modal pada akhir tahun. Ya. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penutupan, pengertian penutupan buku. Nah, secara sederhana, penutupan buku itu dilakukan dengan memindah saldo-saldo akun nominal ke akun modal dengan jurnal pada akhir tahun sehingga diperoleh angka modal akhir. Itulah pengertian sederhana dari penutupan buku. Apa tujuannya? Pertama, untuk menentukan laba atau rugi. Yang kedua, memisah pendapatan dan atau beban antar tahun buku. Karena di dalam satu periode itu harus diakhiri. Jadi awal periode, nanti di akhir periode harus diakhiri. Kemudian dibuka lagi periode setelah itu. Jadi misalnya satu periode kita menggunakan tahun buku, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember, maka pada tanggal 31 itu pendapatan dan beban dipisahkan dengan pendapatan dan beban tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan neraca akhir. Yang keempat, memisahkan perangkat pembukuan, baik secara manual dalam bentuk berkas buku-buku itu, atau kalau kita menggunakan sistem computerized, memisahkan file pembukuan tahun 2019 dipisahkan, lalu dibuka lagi tahun berikutnya. Jadi, memisahkan perangkat pembukuan antar tahun buku. Maka setiap awal tahun buku pasti dimulai dari awal, begitu ya. Nah, baik. Nah, kita lihat konsep penutupannya bahwa pada awal tahun di neraca itu hanya terdiri dari kelompok akun aset, akun liability, dan akun equity. Ya, aset
utang dan modal. Nah, sehingga kalau dikumpulkan dalam bentuk awal, ya, laporan awal, itu disebut dengan neraca awal. Jadi neraca ini terdiri dari 3 elemen saja. Kemudian, selama tahun berjalan, elemen itu akan mengalami perubahan karena adanya transaksi bisnis. Misalnya, untuk aset, jadi untuk aset, ya, itu akan berubah. Aset akan berubah. Ini kan? Kita lihat, ya, nah ini berubah ini. Asetnya berubah. Misalnya, tadinya awal tahun kas kita itu hanya 100 juta misalnya. Karena kurang, maka pemilik menyetorkan modal. Berarti aset kas kita berubah, langsung diubah gitu. Secara langsung diubah. Kemudian tadinya kita belum punya kendaraan nih. Maka ambil uang tunai untuk membeli kendaraan. Maka aset kita berubah. Yang tadinya kas diubah menjadi kendaraan. Maka langsung diubah sehingga diberi tanda asterisk atau diberi tanda apa? Bintang di atasnya ini. Ini juga berlaku untuk utang. Sama ini, utang sama. Jadi utang langsung berubah L ya. Liability atau kewajiban atau utang ini akan langsung berubah L. Ya. Tapi untuk elemen yang ketiga, E, itu tidak berubah. Yang berubah apa? Kalau terjadi transaksi yang menyangkut tentang E, itu sementara ditampung dalam elemen pengubah modal. Inilah namanya elemen pengubah modal. Ya. Jadi ini tidak langsung asterisk kan, tapi di sini yang berubah. Ini berubah. Gitu ya. Oke, jadi elemen pendapatan, beban, dan privé. Sementara pada akhir tahun, aset itu akan kita ringkas kembali. Utang kita ringkas kembali. Ekuitas juga ringkas kembali dalam bentuk laporan akhir yang namanya apa? Neraca akhir. Atau neraca setelah tutup buku. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Untuk aset, otomatis sudah berubah. Nah, begini. Sudah berubah di sini, otomatis tandanya apa? Asterisk. Untuk liability juga sudah. Langsung berubah, diambilkan. Tetapi untuk E belum. Kenapa? Karena E ini belum E. Aksen, karena masih elemen-elemennya masih dipisah-pisahkan. Nah, oleh karena itu proses untuk memindahkan elemen P, B, dan PR ke E, itulah yang disebut dengan penutupan buku besar. Jadi, P, B, dan PR ini termasuk elemen akun nominal ya, akun nominal. Sehingga inilah yang akan ditutup ke akun real. Kita lihat di sini. Inilah penutupan. Jadi, untuk menjadi E ini, maka E ditambah dengan P. P-nya masuk ke E gitu kan. Dikurangi B, masuk ke sini juga ke E-nya. Ya. Kemudian PR, privé juga untuk mengurangi E. Nah, maka modal awal ditambah pendapatan, dikurangi dengan beban, dan dikurangi dengan privé, ini akan mengubah apa? E. Jadi E-nya akan berubah. Nah, baru bisa pindahkan ke sini. Nah, sehingga proses penutupan buku besar nanti nyangkut ini. Bagaimana memindahkan P ke E. Bagaimana memindahkan menutup B ke E. Dan bagaimana memindahkan PR, privé ke E. Baik. Nah, prosedur apa yang akan kita tempuh? Ada 4 prosedur atau langkah yang dipakai untuk menutup buku besar. Apa itu? Pertama, tutuplah semua akun pendapatan dan untung ke ikhtisar laba rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, tutup semua akun beban dan rugi ke ikhtisar laba rugi. Lalu yang ketiga,
tutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal atau ekuitas. Dan yang terakhir adalah menutup akun prive ke akun modal atau ekuitas. Nah, inilah proses langkah-langkah di dalam penutupan buku besar. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh ilustrasi tentang penutupan buku besar, di mana data ini adalah data yang diambil dari saldo setelah penyesuaian perusahaan Lambada pertanggal 31 Desember, tapi hanya sebagian. Jadi tidak semua kita ambil. Jadi hanya kita ambil akun-akun yang terkait dengan proses penutupan buku besar. Yang kita ambil apa? Kelompok akun modal, jadi modal dan prive, kemudian akun pendapatan, dan akun beban. Ini aja yang kita ambil untuk contoh. Nah, kalau semua akun itu kita tampung atau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar buku besar, seperti ini gambarnya. Nah, begini. Jadi ini masing-masing ada saldonya ya, saldo akhir ini sebelum penyesuaian, kan? Ada pendapatan, ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, saldonya semua kredit. Kemudian ikhtisar lebih laba kosong, belum ada isinya ya. Modal ABIT ada saldonya kredit, prive ada saldonya debit, kemudian semua beban bersaldo debit. Nah, oke, mari kita lihat bagaimana langkah yang pertama. Langkah pertama adalah menutup akun pendapatan dan untung ke ikhtisar laba rugi. Nah, kalau pendapatan itu bersaldo kredit di gambar sebelumnya, maka untuk menutup dilakukan dengan cara mendebit dalam jumlah yang sama. Misalnya pendapatan jasa tadinya bersaldo kredit 510, maka untuk menutup didebit ya, dibalik jurnalnya begitu ya, debit dengan jumlah yang sama. Kemudian totalnya ditampung pada ikhtisar laba rugi. Dalam kasus ini sebesar berapa? Rp524.000. Mari kita lihat bagaimana hasil postingannya pada langkah yang pertama. Nah, ini data aslinya begini. Kemudian kita lihat langkah pertama. Langkah 1. Tadi apa? Menutup semua akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Caranya gini, debitlah setiap akun jumlah saldo akun pendapatan ini kan, setiap ini tutup gitu kan. Dan kredit ikhtisar laba rugi di sini nih, rugi untuk total pendapatan. Jadi 510 plus 12 plus 2.000 gitu kan, jumlahkan tutuplah ke sini. Nah, maka setelah itu diposting dari jurnal sebelumnya, kita lihat gimana posisinya begini. Nah, begini. Langkah pertama. Jadi, pendapatan tutup dengan jumlah yang sama, saldonya habis. Pendapatan sewa ditutup dengan jumlah yang sama, saldonya juga habis. Pendapatan bunga ditutup dengan jumlah yang sama, pendapatannya habis. Saldonya 0. Sementara totalnya dimasukkan ke ikhtisar laba rugi sebelah kredit, karena ini mewakili pendapatan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menutup akun beban dan rugi ke akun ikhtisar laba rugi. Kalau beban bersaldo debit, maka untuk menutupnya harus di kredit dalam jumlah yang sama. Nah, nanti totalnya itu dimasukkan ke dalam akun laba rugi. Ya, ikhtisar laba rugi. Nantinya begitu ya. Mari kita lihat bagaimana jurnalnya. Kita lihat. Nah, ini jurnalnya. Jadi, semua beban yang saldonya debit ditutup dengan cara membalik di kredit. Ya. Beban bunga juga begitu, tutup semua sampai beban lain-lain, tutup semua ini. Jadi ada beban gaji, beban bunga, beban asuransi, beban sewa, beban BHP, listrik dan telepon, gedung, depresiasi alat kantor ya, dan beban lain-lain. Totalnya itu ditampung pada ikhtisar laba rugi. Totalnya berapa?
372.250. Nah, bagaimana ilustrasi untuk postingnya? Kita lihat yang kedua. Nah, ini saldo sebelum diposting untuk langkah yang kedua. Ini langkah pertama tadi sudah ini ya. Langkah pertama sudah, saldonya 0, dipindah ke sini totalnya. Sekarang yang kedua ini. Kita lihat ya, langkah kedua. Apa yang dilakukan? Mendebit ikhtisar laba rugi di sini. Debit ikhtisar laba rugi untuk total beban. Totalnya ini. Totalnya berapa? Total berapa ini? Jumlahkan totalnya berapa. Dan kreditlah setiap saldo akun beban. Ini semua dikredit. Ya. Nah, sehingga setelah dikredit, kita akan lihat totalnya berapa. Nah, ini totalnya. Jadi ini semua ditutup habis kan? Tutup habis, kemudian jumlahnya dipindah ke sini. Berapa? 372.250. Ini langkah yang kedua. Baik. Langkah yang ketiga kita lihat. Menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jadi kalau pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban, atau sebelah kanan ikhtisar laba rugi lebih besar dibanding sebelah kiri, maka perusahaan dalam kondisi mendapat keuntungan. Tapi sebaliknya kalau sebelah kiri wakil beban lebih besar dibanding dengan wakil pendapatan, berarti perusahaan dalam kondisi rugi. Nah, dalam kasus tadi, pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban. Artinya, ikhtisar laba rugi sebelah kredit lebih besar dibandingkan sebelah debit. Maka dalam hal ini terjadi keuntungan atau perusahaan mendapat keuntungan. Nah, oleh karena itu, jurnal yang dipersiapkan adalah debit ikhtisar laba rugi sebesar selisih antara pendapatan dengan beban tadi, atau selisih sebelah kanan dari buku besar akun tadi ya, dengan sebelah kiri. Selisihnya 151.750 di jurnal ini. Debit ikhtisar laba rugi, lalu kreditnya modal ABIT sebesar 151.750. Bagaimana postingannya kita lihat yang ketiga. Nah, ini langkah yang ketiga. Ini langkah pertama sudah, langkah kedua sudah habis. Ini ada wakil. Jadi kalau kita lihat di sini, wakil pendapatan lebih tinggi dibanding wakil beban kan, berarti untung atau laba. Maka tutup di sini. Jumlah selisihnya itu kita tutup ke sini. Menambah modal. Kenapa? Karena untung berarti menambah modal. Maka langkah ketiga adalah debit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya, dalam kasus ini adalah laba bersih ya, dan kredit akun modal ini. Jadi di sini akan kredit akun modal. Kita lihat bagaimana jurnalnya, posisi kalau setelah diposting ini. Jadi jumlah ini kita pindah ke sini. Ya, kita pindah ke akun modal. Berarti artinya ikhtisar laba rugi sudah habis, sudah dipindahkan ke akun modal. Ini langkah yang ketiga. Baik, langkah yang keempat adalah menutup akun privé ABIT ke akun modal ABIT pada akhir tahun. Bagaimana jurnalnya? Kalau modal ABIT itu bersaldo kredit, maka untuk menutupnya harus di debit, artinya mengurangi modal. Dalam kasus ini adalah ABIT mengambil uang berapa? 100.000, maka di debit 100.000, kemudian privé ABIT di kredit sebesar Rp100.000. Nah, kalau kita posting, begini, langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat, kita lihat ini langkah ketiga tadi sudah habis ini. Jadi pendapatan sudah kosong, saldonya 0 semua, beban 0 semua, ikhtisar laba rugi 0 semua. Yang ada terakhir tinggal saldo modal dan saldo privé. Nah, ini yang keempat adalah privé ini. Nah, debit akun modal untuk saldo akun privé. Debit akun modal untuk saldo akun privé. Ya, debit kan ya. Artinya sebesar privé didebitkan ke modal. Dan kreditlah akun privé sebesar jumlah yang sama. Kita lihat ini kan. Jadi akun privé ini
kita pindahkan angkanya ke modal, artinya mengurangi modal. Prive adalah pengambilan oleh pemilik, penarikan modal oleh pemilik. Maka langkah yang keempat adalah memindahkan angka 100.000 dari akun prive ini ke modal. Maka modalnya di debit, prive-nya di kredit. Nah, setelah langkah keempat itu berarti prive Abit pun juga sudah bersaldo 0. Yang ada sekarang tinggal modal Abit. Ya, kita jumlahkan, akhirnya ketemu angka yang merupakan angka untuk modal akhir dan sekaligus nanti akan menjadi modal untuk tahun berikutnya atau saldo awal modal untuk tahun berikutnya. Itulah 4 langkah yang harus ditempuh ketika kita melakukan penutupan buku besar. Nah, akhirnya terakhir setelah dibuat jurnal penutup lalu diposting, kemudian disusunlah daftar saldo setelah penutupan atau neraca akhir per tanggal 31 Desember tahun 2019. Inilah posisinya. Jadi perusahaan Lambada daftar saldo setelah penutupan per tanggal 31 Desember tahun 2019. Isinya apa? Akun kas, ya, akun kas, akun aktiva ini ya, aset ya, ada kas, ada piutang, ada piutang bunga, ada gedung, ada depresiasi gedung, ada peralatan sampai dengan akumulasi depresiasi alat kantor. Ini adalah kelompok aset. Kemudian kelompok utang ini, utang usaha, utang bank, utang beban gaji, sewa diterima di muka. Ini kelompok utang. Dan yang ketiga, kelompok modal, yaitu hanya modal Abit yang merupakan saldo akhir setelah penutupan. Ya, jumlah totalnya untuk kredit, debit dan kredit sama-sama 1.393.750 rupiah. Nah, sampai di sini proses akuntansi yang formal itu sudah berakhir. Nah, ada 2 lagi langkah yang disebut dengan prosedur atau langkah pilihan atau opsional, namanya prosedur opsional pilihan, artinya boleh dilakukan juga boleh tidak dilakukan, ya. Nah, apa itu? Pertama adalah penyusunan daftar lajur atau neraca lajur. Yang kedua adalah penyesuaian kembali atau reversing entries. Mari kita mulai yang pertama dulu, kita bahas penyesuaian kembali atau reversing entries. Apa yang dimaksud dengan penyesuaian kembali? Nah, secara sederhana, penyesuaian kembali adalah jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang telah dibuat tahun sebelumnya, sehingga sering disebut dengan jurnal pembalikan atau jurnal balik. Apa tujuannya? Pertama adalah untuk menjaga konsistensi dengan buku pedoman akuntansi berkaitan dengan pos transitoris. Nanti kita akan lihat bagaimana pos ini diperlukan penyesuaian kembali. Yang kedua, menghindari kesalahan atau kerepotan berkaitan dengan pos-pos antisipasi. Oke, kita lihat. Tipe apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian kembali? Atau jurnal penyesuaian apa saja yang memerlukan penyesuaian kembali? Pertama adalah beban dibayar di muka yang dicatat dengan pendekatan laba rugi. Jadi,
ketika kita mencatat pertama kali, kita gunakan rekening beban. Ya. Kenapa? Karena kita menggunakan pendekatan laba rugi atau rugi laba. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat dengan pendekatan rugi laba. Nanti kita lihat seperti apa caranya gitu ya. Nah, yang ketiga, pendapatan yang sudah diperoleh tetapi belum dicatat. Artinya sudah terjadi tetapi belum diakui dalam pencatatan akuntansi normal. Sehingga pada akhir tahun kan akan dilakukan penyesuaian kan? Nah, maka pada awal tahun berikutnya diperlukan penyesuaian kembali. Lalu yang terakhir, beban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Sama, pada akhir tahun ada beban, sudah terjadi tapi belum diakui. Lalu diakui melalui proses penyesuaian. Maka pada awal tahun berikutnya, prosedurnya adalah lakukanlah penyesuaian kembali. Itu tidak wajib ya, tetapi untuk menghindari kesalahan atau ingin mengikuti prosedur akuntansi yang benar dan konsisten, maka disarankan untuk melakukan penyesuaian kembali. Itulah 4 tipe jurnal penyesuaian yang memerlukan penyesuaian kembali. Oke. Contoh yang pertama adalah pencatatan untuk pos transitoris beban. Jadi, pencatatan untuk pos transitoris beban. Ini di bawah keterangannya, di bawah ini ya. Di bawah ini. Di pencatatan transaksi beban dibayar di muka dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Mari kita lihat saja, nanti silahkan dicermati di mana bedanya. Misalnya pada saat transaksi terjadi, perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar beban asuransi senilai 90 juta untuk jangka waktu premi selama 3 tahun. Jadi asuransi itu dipakai untuk jaminan, untuk menjaminkan aset kita agar ketika ada bencana, kebakaran, banjir, dan sebagainya itu akan diganti oleh asuransi. Tentu harus membayar namanya premi. Nah, di dalam kasus ini membayar premi 90 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Bagaimana cara mencatatnya? Kalau kita menggunakan pendekatan neraca, artinya akun pertama kali yang dipakai untuk mencatat itu adalah akun neraca. Ini adalah akun neraca, ya. Asuransi di badi muka itu akun neraca, maksudnya bagian dari akun neraca. Maka kita akan keluarkan kas 90 juta ini untuk membayar asuransi dibayar di muka. Jadi istilahnya rekeningnya ada asuransi dibayar di muka atau persekot asuransi. Sekarang kita lihat yang kedua. Bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan rugi laba? Nah, kalau rugi laba yang dipakai, maka akun yang digunakan bukan asuransi dibayar di muka, tapi langsung beban asuransi. Jadi, langsung dimasukkan ke dalam akun beban asuransi. 90 juta, kas yang kita keluarkan juga sama, 90 juta. Nah, pada akhir tahun dilakukan penyesuaian. Kenapa penyesuaian? Karena kita bayar 90 juta untuk 1 tahun. Nah, pada akhir tahun pertama sudah berlangsung 1 tahun. Oleh karena itu, dari 90 juta itu, sepertiganya sudah menjadi beban. Sepertiga dari 90 juta sudah menjadi beban. Berapa? 30 juta. Jadi 30 juta sudah menjadi beban tahun ini, sementara yang 60 juta masih akan dibebankan 2 tahun berikutnya. Maka jurnal yang dibuat adalah mengakui beban 30 juta, beban asuransi, dan mengurangi akun asuransi dibayar di muka 30 juta. Kalau ditanya sekarang, berapakah saldo akun beban asuransi
sebelum penyesuaian? Jawabannya pasti 0. Setelah penyesuaian, 30 juta. Sementara untuk asuransi dibayar di muka, berapa sebelum penyesuaian? 90 juta karena belum penyesuaian. Ya. Berapa setelah penyesuaian? Nah, karena sudah dipakai sepertiganya 30 juta, maka asuransi dibayar di muka sekarang tinggal 60 juta. Ini setelah penyesuaian. Sementara kalau kita menggunakan pendekatan rugi laba, maka kita akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi begini, beban asuransi tadi berapa? Kalau catat pakai ini ya, pakai pendekatan laba rugi berapa bebannya? 90 kan? Padahal senyatanya berapa? Sepertiganya atau 30. Nah, maka bagaimana agar beban asuransi 90 juta itu menjadi 30? Tentu dikurangi berapa? 60. Maka dibuat catatan jurnal, beban asuransi dikurangi 60, dikredit 60. Jadi apa? Menjadi asuransi dibayar di muka. Gitu. Ya, jadi timbulnya asuransi di muka akhir tahun gitu. Kenapa? Karena kita mencatat pertama kali menggunakan beban asuransi. Padahal yang diperhitungkan baru sepertiganya. Tidak mungkin semua dibayarkan tahun ini. Maka dikurangi 2/3 agar menjadi sepertiga. Nah, sekarang kalau ditanya, setelah ini diposting ya, berapa besarnya saldo asuransi di muka sebelum penyesuaian? 0. Berapa besarnya asuransi dibayar di muka setelah penyesuaian? 60. Berapakah saldo beban asuransi sebelum penyesuaian? 90. Setelah penyesuaian, 30. Kenapa? Dikurangi 60. Nah, oleh karena itu, pada awal tahun berikutnya, untuk pencatatan dengan pendekatan neraca, itu tidak diperlukan jurnal balik atau jurnal pembalikan, atau tidak diperlukan jurnal penyesuaian kembali di sini. Sementara untuk pendekatan laba rugi, dilakukan jurnal pembalikan. Jadi dibalik lagi, beban asuransi 60, asuransi dibayar di muka 60. Tujuannya apa? Tujuannya agar konsisten. Ya. Pertanyaannya begini, Pak, kalau misalnya ini nggak dibuat penyesuaian, tidak dibuat jurnal balik bagaimana? Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena ini prosedur opsional. Tetapi, apabila pada akhir tahun ini tidak dilakukan jurnal pembalikan, maka tidak konsisten. Mengapa? Tahun berikutnya itu berubah dari pendekatan laba rugi ke pendekatan neraca. Itu maksudnya ya. Nah, mohon dipahami secara baik. Ya, mungkin kalau setelah baca berkali-kali, mungkin baca bukunya juga, itu barangkali akan paham dengan apa yang kita bicarakan ini. Baik, ini contoh yang A. Contoh yang B. Pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Ini contoh B. Pencatatan untuk pos transitoris khusus untuk pendapatan. Pendapatan dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi ya, atau rugi laba. Misalnya begini. Contohnya saya samakan dengan sebelumnya angkanya biar mudah. Pada saat awal tahun terjadi transaksi, perusahaan menerima pendapatan sewa, sewa gedung, sewa bangunan, atau sewa yang lain terserah ya. Menerima pendapatan sewa 90 juta tunai untuk jangka waktu 3 tahun. Berarti uang sudah diterima 90 juta untuk masa sewa 3 tahun. Berarti jurnalnya, kalau kita pakai pendekatan neraca, debit kas 90 juta, kreditnya apa? Pendapatan diterima di muka 90 juta. Kemudian, kalau pendekatan rugi laba yang dipakai, debit kas 90 juta, lalu kredit pendapatan sewa.
Pertanyaannya begini, mana yang bedakan neraca dan laba rugi? Ini adalah rekening neraca, ini rekening laba rugi. Ya, dikatakan ini pendekatan neraca, ini pendekatan laba rugi. Baik. Nah, sehingga pada akhir tahun, kedua-duanya memerlukan penyesuaian. Ya. Tadi kas yang diterima ada 90 untuk 3 tahun. Berarti kalau begitu pada akhir tahun, setelah 1 tahun, diperhitungkan bahwa yang benar-benar sudah menjadi pendapatan adalah sepertiganya. Sementara yang 2/3 masih pendapatan untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Maka kita akan membuat penyesuaian untuk yang pendekatan neraca. Pendapatan sebenarnya hanya 30, maka kita catat kredit pendapatan sewa 30, sementara debitnya adalah pendapatan diterima di muka dikurangi 30. Nah, kalau ditanya, berapakah saldo pendapatan sewa sebelum penyesuaian? 0. Berapakah saldo pendapatan sewa setelah penyesuaian? 30. Berapakah saldo pendapatan diterima di muka sebelum penyesuaian? Ini, 90. Setelah penyesuaian, dikurangi 30 jadi 60. Begitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan neraca. Sementara kalau pendekatan laba rugi, tadi pertama-tama kan diakui pendapatan kan? Pendapatan sewa 90 gitu kan? Padahal untuk berapa tahun? 3 tahun kan? 3 tahun. Nah, maka yang benar-benar menjadi pendapatan berapa? Sepertiga dari 90, yaitu 30 juta. Gitu kan? Nah, lalu bagaimana penyesuaiannya? Pendapatan sewa tertulis 90, padahal senyatanya hanya sepertiganya, 30. Maka pendapatan sewa itu harus kita kurangi 60. Dengan cara bagaimana? Mendebit 60. Debit 60. Ya. Sementara yang 60 itu menjadi pendapatan diterima di muka. Sehingga kalau ditanya, berapakah saldo pendapatan sewa sebelum penyesuaian? 90. Berapakah saldo pendapatan sewa setelah penyesuaian? 90 dikurangi dengan 60 atau 30. Jadi sama dengan pendekatan neraca. Ya. Berapakah pendapatan diterima di muka sebelum penyesuaian? 0. Berapakah pendapatan diterima di muka setelah penyesuaian? 60. Itu cara mencatatnya ya. Nanti hasilnya sama, dua-duanya akan sama. Nah, kemudian perlu atau tidak dilakukan penyesuaian kembali pada awal tahun berikutnya, di sini kan? Untuk pendekatan neraca tidak perlu. Tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian kembali. Tetapi untuk pendekatan rugi laba atau laba rugi dilakukan penyesuaian kembali. Ya, pertanyaannya gimana penyesuaian kembali? Ya dibalik aja. Ya, penyesuaiannya begini, dibalik jurnalnya, pendapatan terima di muka debit 60, lalu pendapatan sewanya di kredit 60. Tujuannya apa? Agar konsisten. Boleh nggak dilakukan penyesuaian kembali? Boleh. Tapi tidak konsisten. Karena tahun berikutnya berubah jadi pendekatan neraca. Baik, ini yang contoh B. Yang contoh C. Contoh C, pencatatan transaksi untuk pos antisipasi pendapatan. Jadi pencatatan transaksi untuk pos antisipasi pendapatan. Jadi pertanyaannya adalah jika ada penyesuaian kembali, yang kedua jika tidak ada jurnal penyesuaian kembali di situ kan. Jadi masalahnya begitu. Artinya boleh dilakukan jurnal penyesuaian kembali atau tidak dilakukan jurnal penyesuaian kembali. Nah, bagaimana kalau dilakukan? Kita lihat ini. Pengakuan pendapatan bunga obligasi 31 Desember 3 bulan, dibayar 31 Maret tahun 2011. Ini tahunnya 2011 ya. 5 juta. Jadi, saya ulangi. Pengakuan pendapatan bunga obligasi 31 Desember atau 3 bulan ya. Lalu ini akan dibayarkan pada tanggal 31 Maret
2011 senilai 5 juta. Artinya begini, pada tanggal berapa? Tanggal 31 Desember itu kita sudah berhak untuk mendapatkan bunga 3 bulan. Ya, jadi obligasi itu biasanya memberikan bunga itu dalam waktu setiap 6 bulan sekali. Nah, ini 31 Desember itu sudah berjalan 3 bulan, ya, jadi mulai bulan Oktober, November, Desember begitu. Tetapi bayarnya nanti pada tanggal 31 Maret tahun 2011. Ini pada tahun 2010 ya. Oke. Maka pada tanggal 31 Desember kita akan mencatat adanya penyesuaian. Ya, penyesuaian. Jadi penyesuaian terkait dengan pendapatan yang harus diakui, pendapatan bunga yang harus diakui walaupun uangnya belum diterima. Nah, karena uangnya belum diterima, maka jurnalnya adalah debit piutang bunga totalnya 5 juta untuk 3 bulan ya. Lalu pendapatan bunga 5 juta untuk 3 bulan. Nanti masuk ke laporan keuangan. Kemudian jika tidak ada penyesuaian kembali, jurnalnya sama ya, sama. Piutang bunga 5 juta, pendapatan bunga berapa? Sama-sama 5 juta. Jadi untuk transaksi akhir tahun untuk pendapatan yang akan diterima ini jurnalnya sama, baik nanti ada penyesuaian kembali atau tidak ada penyesuaian kembali, sama ya. Nah, pada awal tahun berikutnya jika dilakukan jurnal penyesuaian kembali, maka jurnal dibalik. Debitnya apa? Pendapatan bunga 5 juta, kemudian kreditnya piutang bunga 5 juta. Ini dibalik. Awal tahun ya. Sementara yang kedua ini tidak dilakukan pembalikan. Udah biarin aja seperti itu ya. Jadi tidak dilakukan jurnal penyesuaian kembali. Kemudian penerimaan bunga dalam bentuk kas untuk 6 bulan 10 juta. Artinya tadi kan 5 juta itu untuk bulan Oktober, November, Desember. 5 juta sudah jadi haknya ya. Karena bayarnya tiap 6 bulan sekali, maka belum diterima pada waktu itu. Sementara pada tanggal 31 Maret, berarti 3 bulan kemudian, juga terima jumlah yang sama, 5 juta ya. Jadi totalnya berapa? 10 juta. Jadi totalnya diterima 10 juta untuk bunga selama 6 bulan. Mulai Oktober, November, Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, 6 bulan. Totalnya jadi 5 juta sebelum akhir tahun dan 5 juta di awal tahun, totalnya 10 juta. Maka kalau kita sudah membuat jurnal penyesuaian kembali semacam ini, jurnal yang disiapkan adalah debit kas yang diterima 10 juta, kreditnya adalah pendapatan bunga 10 juta. Ini jurnalnya gitu ya. Sementara kalau tidak ada penyesuaian kembali, juga boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi jurnalnya berbeda. Ini kan, jadi jurnalnya apa? Debit kas sama-sama 10 juta, kreditnya satu membayar seolah-olah penerimaan bunga ya. Jadi piutang bunga 5 juta dan pendapatan bunga 5 juta. Mengapa? Ini kan tadi kan timbul piutang kan? Ini piutang dia catat akhir tahun, awal tahun tidak disesuaikan kembali, otomatis pada tanggal 31 Maret seolah-olah kita itu apa? Menerima uang dari piutang bunga 5 juta dan sekaligus pendapatan bunga untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Nah, inilah yang diperlukan. Artinya, kalau ada penyesuaian kembali, ya, tujuannya untuk apa? Agar kita tidak salah dalam mencatat. Jadi menghindari kesalahan catat. Karena apa? Tidak sesuai dengan buku pedoman akuntansi. Kemudian kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua, tidak ada jurnal penyesuaian kembali, maka debitnya kas, kemudian piutangnya ini sebagai pembayaran piutang yang diakui pada akhir tahun, dan pendapatan bunga ini yang belum dicatat, gitu kan? Nah, masalahnya kalau yang kedua ini bisa jadi terjadi kesalahan. Misalnya, biasanya kalau terima bunga itu ya debitnya kas dan kreditnya pendapatan bunga. Nah, bisa jadi ini salah nyatetnya. Kas 10 juta, kreditnya pendapatan bunga. Padahal harusnya apa? Piutang bunga. Maka disarankan untuk melakukan penyesuaian kembali. Walaupun itu tidak wajib, gitu kan. Artinya boleh tidak dilakukan.
Cuma jurnal yang dipakai ketika ada pembayaran akan berbeda. Nah, yang terakhir, pencatatan transaksi untuk pos-pos antisipasi beban. Antisipasi beban. Contoh D ini ya. Pencatatan untuk pos antisipasi beban. Ya, kasusnya sama, tapi ini gaji ya. Misalnya, pengakuan beban gaji 31 Desember dibayar 2 Januari 2011 sebesar 20 juta. Artinya, tanggungan beban gaji bulan Desember itu senilai 20 juta akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya, tahun 2011. Maka, karena di akuntansi menganut prinsip pencatatan accrual basis, walaupun belum dibayar harus diakui sebagai beban, maka dicatat debitnya apa? Beban gaji 20 juta, kreditnya apa? Utang gaji 20 juta. Nah, yang kedua sama. Kalau tidak ada jurnal pembalik juga sama ya. Debit beban gaji 20 juta, kredit apa? Utang gaji 20 juta. Pada awal tahun berikutnya, kalau itu disesuaikan kembali, dibalik jurnalnya, utang gaji 20 juta, beban gaji 20 juta. Sementara kalau yang tidak ada, kosong, tidak perlu. Nah, pada saat bayar gaji tanggal 2 Januari, jadi gaji Desember dibayar tanggal 2 Januari ini, ya, tadi kan 2 Januari kan, 2 Januari 2011 itu, maka untuk yang kolom pertama, jika ada penyesuaian kembali, jurnalnya apa? Debit beban gaji 20 juta, kredit kas 20 juta. Sementara kalau tidak ada jurnal penyesuaian kembali, debitnya apa? Utang gaji, kreditnya kas. Nah, pencatatan yang dilakukan seperti ini bisa jadi salah atau tidak konsisten. Alasannya begini. Di dalam buku panduan pedoman akuntansi menyatakan bahwa kalau membayar gaji itu ya didebit ke akun beban gaji dan mengkredit kas. Gitu kan? Nah, kalau itu yang terjadi dan biasanya kalau nyatat gaji ya begitu, bulan Januari ada gaji, beban gaji kas. Februari begitu, Maret begitu, November begitu, Desember kok berbeda. Nah, maka nanti akan timbul kesalahan catat. Mestinya utang gaji tapi dibayar catat sebagai apa? Beban gaji, karena kebiasaannya kalau bayar gaji itu mendebit apa? Beban gaji dan mengkredit kas. Nah, itulah materi yang prosedur yang berupa prosedur tidak wajib atau opsional, yaitu melakukan penyesuaian kembali. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas prosedur yang kedua, yaitu prosedur opsional yang kedua, yaitu apa? Penyusunan neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja dalam rangka membantu menyusun laporan keuangan. Ya, ingat tadi bahwa itu tidak wajib.